rekan-rekan mahasiswa. Hari ini topik untuk manajemen risiko terkait risiko dan keuntungan di usaha sektor pertanian. Saya harap dengan adanya topik ini semoga nanti bisa bermanfaat untuk kalian kalau yang mengambil penelitian di bidang risiko, ya. Pendahuluan. Seorang produsen sangat perlu untuk mengetahui sejauh mana modal yang ditanamkan akan memberikan keuntungan dan seberapa resiko yang harus ditanggung. Seperti minggu-minggu lalu bahwa kita mengenai konsep bahwa semakin tinggi keuntungan, semakin tinggi juga risikonya. Ya, karena orientasi dari seorang pengusaha adalah keuntungan. Ya. Kemudian, usaha pada waktu sekarang menghadapi masa-masa yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Menurut Kadarsan tahun 1985, selain mempertahankan kelestarian perusahaan, produsen harus bisa menambah kekayaan yang didapat dari keuntungan bersih. Dilihat dari sudut kepentingan perusahaan, kekayaan pemilik perusahaan merupakan kegunaan para pemilik yang bisa dimanfaatkan dalam mengelola perusahaan, ya. Kemudian, kegunaan para pemilik atau utility dalam fungsi hasil yang diharapkan dan resiko. Sekali lagi saya bilang, semakin tinggi resiko yang dihadapi, semakin tinggi pula hasil yang diharapkan, ya. Hasil yang diharapkan atau pendapatan, ya, dilambangkan dengan E atau keuntungan, ya, nanti E di sini nanti. Ada perhitungannya ya sehabis ini. Adalah untuk mengukur hasil yang diharapkan, biasanya dipakai keuntungan. Rata-rata min dari setiap periode produksi. Seperti yang sudah saya jelaskan pertemuan beberapa minggu lalu bahwa kalau kita menghitung resiko itu ada beberapa periode. Misalnya saja tanaman padi. Tanaman padi dalam 1 tahun itu ada 3 musim tanam. Berarti kita harus kalau mau lihat fluktuasi resikonya, kita harus tahu berapa produksi atau keuntungannya dalam 3 musim tanam, ya. Kemudian berikut merupakan cara menghitung E, ya. E adalah keuntungan rata-rata menggunakan keuntungan pada periode I dan N adalah jumlah periode pengamatan. Tahun pengamatannya berapa tahun? Misalnya 2 tahun, 3 tahun, atau berapa musim tanam, ya. Dengan rumus ini. EI merupakan keuntungan pada periode ke I. Kemudian, di dalam resiko usaha tani, yang diukur adalah menggunakan varians atau simpangan baku atau standar deviasi. Ini nanti rumusnya. Ya, nanti saya akan contohkan cara perhitungannya. Kemudian, bagaimana sih hubungan risiko dengan keuntungan? Ya, risiko yang ditanggung oleh petani antara lain yang biasanya, ya. Minggu lalu sudah saya bilang juga kalau risiko di petani itu ada yang namanya risiko produksi dan ada risiko harga. Resiko produksi disebabkan oleh ketidakpastian iklim, cuaca, intensitas serangan hama, dan penyakit. Dan faktor-faktor teknis biaya yang berada di luar kontrol petani. Selain itu ada juga yang dihadapi petani yaitu resiko harga. Resiko harga itu disebabkan oleh adanya ketidakpastian harga jual produk yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Harga jual di pasar itu ditentukan oleh supply and demand. Pada umumnya, petani berada di pihak penerima harga atau price taker, sehingga tidak mampu mengubah keseimbangan pasar yang berlaku secara individual. Ya, biasanya petani itu hanya menerima harga, tidak bisa mengubah supply and demand. Kemudian, hubungan resiko dan keuntungan. Seperti konsep di awal tadi, kalau semakin tinggi keuntungan, semakin tinggi pula resikonya. Sehingga kalau misalnya dikatakan hubungan resiko dan keuntungan, hubungan resiko itu biasa dinilai dengan koefisien variasi atau lambangnya CV. Sedangkan nanti ada yang namanya batas bawah keuntungan. Ya, dilambangkan dengan L. Jadi nanti kalau ada perhitungan L itu apa? Itu batas bawah keuntungan.
keuntungan. Kemudian ada yang namanya koefisien variasi, adalah perbandingan antara resiko yang harus ditanggung petani dengan jumlah keuntungan yang akan diperoleh sebagai hasil dan sejumlah biaya yang ditanamkan di dalam proses produksi. Berarti berapa resiko yang harus ditanggung petani dan berapa jumlah keuntungannya. Balik lagi saya kasih tahu, beri informasi bahwa semakin besar nilai koefisien variasi, ini menunjukkan bahwa resiko yang harus ditanggung oleh petani semakin besar dibanding dengan keuntungannya. Ya, kalau misalnya CV besar berarti resikonya semakin besar dan keuntungannya semakin sedikit. Ya, kalau misalnya lihat dari koefisien variasi. Kemudian koefisien variasi rumusnya adalah standar deviasi atau simpangan baku dibagi dengan keuntungan yang diperoleh. Kemudian ada batas bawah atau L. Batas bawah keuntungan menunjukkan nilai nominal keuntungan terendah yang mungkin diterima oleh petani. Ntar kita bakal tahu kalau udah bisa berhitung berapa sih keuntungan minimal yang harus terendah atau minimal banget. Kalau di bawah itu berarti makin rugi ya, yang harus diterima. Apabila nilai L sama dengan atau lebih dari 0, maka petani tidak akan pernah mengalami kerugian. Sebaliknya, jika nilai L kurang dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa petani setiap proses produksi akan ada peluang kerugian yang akan diderita oleh petani. Saya ulangi lagi, apabila nilai L ini sama dengan atau lebih dari 0, maka petani tidak akan pernah mengalami kerugian. Sebaliknya, jika nilai L kurang dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa petani setiap proses produksi ada peluang kerugian yang akan diderita oleh petani. Kemudian, rumus L mencari batas bawah merupakan batas keuntungan ya. E dikurang 2V atau rata-rata rata-rata keuntungan yang diperoleh dikurang dengan 2 dikali simpangan baku. Ya, apabila koefisien variasinya atau lebih dari setengah, maka L kurang dari 0. Artinya petani bisa mengalami kerugian. Apabila CV-nya lebih besar dari setengah, maka L kurang dari sama dengan 0, maka petani mengalami untung. Dan BEP. Ya, kemudian ini ada contoh, nanti saya akan berikan contoh perhitungannya. Ini ada soal ya, dikasih tahu. Nanti itu kalian di soal itu cari ini, E-nya berapa, V-nya berapa, V kuadratnya berapa, koefisien variasinya berapa, batas bawahnya berapa. Ya, nanti ini dihitung. Soalnya cuma sampai sini ya, nanti hitung ini berapa. Nah, setelah itu diinterpretasikan. Diinterpretasikannya begini. Kalau yang ini yang 14.943, interpretasinya adalah petani akan mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar 14.943.793,6 dengan fluktuasi keuntungan 8.347.817. 8.347 dari sini. Ya. Dengan fluktuasi keuntungan dilihat dari nilai V-nya. Ya. Kemudian fluktuasi keuntungan risiko bernilai 0,5586 dari keuntungan. Di mana dilihatnya dari sini simpangan bakunya, ya, atau koefisien variasinya, dari koefisien variasinya. Kalau ini dari simpangan bakunya. Kemudian batas bawah keuntungan adalah sebesar minus karena menunjukkan batas bawah ya. 1.751.842. Artinya setiap proses produksi petani harus berani menanggung resiko kerugian sebesar 1.751.842. Ya, ini interpretasi dari hasil yang ini. Ya. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan cara perhitungannya.
Jadi nanti ada soal seperti ini ya, soal yang tadi. Kalian harus tentukan E-nya berapa, keuntungannya ya. Kemudian V-nya berapa, V pangkat 2-nya berapa, koefisien variasinya berapa, batas bawahnya berapa. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kalian cari dulu ya di sini rata-ratanya. Nanti yang pertama cari dulu rata-ratanya. Rata-rata itu merupakan dari pendapatan ini dirata-ratakan. Ya, dapatlah nanti 14.943. Ya, nih ingat, saya ulangin lagi. Yang pertama kali ketika habis melihat soal ini, cari dulu nilai rata-ratanya berapa di sini. Ya, rata-rata. Kemudian habis itu rata-rata E. Rata-rata E itu sama semua, ya jelas sama. Jadi ini di sini kan diambil dari yang ini, ya. Ini. Ya, jadi sama semua. Kita tarik ke bawah. Kemudian ada EI dikurang E. Berarti EI itu apa? Pendapatan dikurang dengan rata-rata yang tadi, yang ini. E-nya berapa? Kalian hitung. Kemudian tarik ke bawah. Ya. Bisa tarik ke bawah. Nah, setelah itu cari EI karena ini di kuadrat ya. EI min E pangkat 2. Artinya yang ini dikuadratin. Ya, jadi gimana? EI kuadrat ya. DI dikali DI ya, kan kuadrat. DI dikali DI jadilah ini ya. Terus tarik ke bawah. Habis itu ada V pangkat 2. V pangkat 2 sehabis ini dapat ya, habis ini semua. Kemudian dijumlah. Ingat, ini dijumlah dulu. Habis dapat EI pangkat 2 ya, dikuadratin semua. Habis yang ini dikuadratin ya, yang ini dikuadratin, dapat hasilnya ini. Habis itu dijumlah. Habis dijumlah, cari V pangkat 2-nya. Nah, berarti V pangkat 2 merupakan penjumlahan dari yang ini ya. Dibagi 5 dikurang 1. Kenapa 5? 5 karena ini ada jumlah pengamatan atau tahunnya ada 5. Jadi 5 dikurang 1. Ya, dapatlah 6, 9 ini. Atau dengan rumus varian. Nah, atau dengan rumus yang kedua. Nyari variannya gimana? Varian dibagi sorot dari yang ini. Ya. Ada dua cara menghitungnya. Pakai yang EIE pangkat dikuadratin itu dijumlahin dulu, habis itu dijumlahin secara keseluruhan. Habis itu ini jumlah dari ini dibagi dengan 5, jumlah pengamatannya dikurang dengan 1. Dapatlah segini. Atau dengan rumus komputer, varian sama dengan B5 sampai bawah sini ya. Kemudian cari V-nya, standar deviasinya. Standar deviasi pakai rumus STDEV disorot yang bagian E-nya ya. Kemudian enter. Ini juga sama aja ya. Kemudian cari ini, koefisien CV-nya, koefisien variasinya. Berarti standar deviasi ya dibagi dengan rata-ratanya. Habis itu cari nilai L. L merupakan pakai rumus ya, rata-rata E dikurang 2 dikalikan dengan standar deviasinya, dapat segini ya L-nya. Habis itu tinggal masukin di sini. Kalau dia ditanya E-nya berarti yang rata-rata ini, rata-rata pendapatannya. Kemudian kalau ditanya V-nya berarti yang ini di sini. Kalau V pangkat 2-nya berapa? Yang ini, F5. Kemudian cari koefisien variasinya dari sini. Dan L batas bawahnya yang ini. Oke, demikian untuk perhitungan risiko dan keuntungan. Silahkan kalian coba kerjakan nanti ya di Excel, dihitung ulang yang ini, sama nanti saya akan berikan soal dan kemudian interpretasikan. Semoga perkuliahan kali ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.